Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Lailatun Nadhiroh. Saya dari kelas 12. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ideologi Pancasila, liberalisme, kapitalisme, dan fasisme. Yang pertama, ideologi Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang merupakan hasil dari pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat pada pandangan hidup masyarakat Indonesia. Selanjutnya, ideologi liberalisme. Liberal berasal dari bahasa Latin, yakni liber, yang berarti bebas atau bukan budak. Ciri-cirinya diantaranya yang pertama yakni kebebasan hak individu dinomorsatukan, nilai nasionalisme di bawah hak individu. Yang kedua, negara adalah alat untuk mencapai tujuan individu. Yang ketiga, hak individu diakui negara. Yang keempat, dalam sistem pemerintahan individu secara ekonomi berada di atas. Yang terakhir, peran negara terbatas hanya pada bidang tertentu, sementara peran individu lebih tinggi. Menurut saya, antara Pancasila dengan liberalisme ini tidak bisa saling karena kedua ideologi ini memiliki perbedaan, di mana individualisme Barat mengutamakan kebebasan, bahkan paham agama yang mereka anut diperbolehkan untuk tidak percaya terhadap Tuhan. Negara liberal juga memberi kebebasan warganya untuk menilai dan mengkritik agama. Melihat situasi tersebut, tentu berbanding terbalik dengan konsep Pancasila, di mana manusia dianggap sebagai individual yang sekaligus makhluk sosial, yang mana warga diberi kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Kemudian ideologi komunisme. Ideologi komunisme ini berkenaan dengan filosofis politik, sosial, dan ekonomi yang bertujuan utamanya adalah untuk terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial, ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial. Ciri-cirinya yakni pertama, kurang menghargai manusia sebagai individu. Hal ini dibuktikan dengan ajaran yang tidak diizinkan seseorang untuk menguasai alat produksi. Yang kedua, menganut sistem politik hanya satu politik saja, yakni politik komunis. Yang ketiga, terdapat doktrin permanen di mana bertujuan untuk menyebarkan ideologi komunis tersebut. Nah, ini juga di antara Pancasila dengan karena negara komunis tidak bisa menghormati manusia sebagai individu. Ideologi ini cenderung bersifat otoriter dengan menuntut penganutnya untuk bersifat tertutup. Berbeda dengan Pancasila yang memiliki sifat terbuka, bahkan menuntut individunya untuk bersikap kritis dan rasional yang mampu memberikan jawaban atas tantangan di zaman yang sedang dirasakan. Terakhir, ideologi fasisme. Fasisme adalah paham berdasarkan pada prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak, di mana pemerintah memimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian, menjadi sangat penting dalam ideologi fasis. Karena ideologi ini selalu membayangkan adanya musuh. Negara merupakan segala-galanya, sehingga pemimpin dan militer harus kuat menjaga negaranya. Ciri-cirinya diantaranya yakni kepemimpinan otoritas absolut, pengikut menjadi massa yang seragam. Kedua, gerakan militisme penting karena fasisme selalu membayangkan negara dalam keadaan bahaya, bahkan dalam negaranya sendiri masih menganggap banyak musuh yang patut dijauhi. Ketiga, musuh dikonstruksi dalam kerangka konspirasi atau ideologi. Yang terakhir, suka. Menurut saya dari pengertian liberalisme tadi, komunisme, fasisme, Pancasila itu lebih unggul karena Pancasila itu memuat nilai-nilai universal atau menyeluruh. Pancasila juga sudah
sesuai dengan hak asasi manusia. Pancasila sesuai dengan kodrat manusia, juga termasuk ideologi terbuka, dan Pancasila mampu menampung memberikan wadah bagi semua golongan. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.